Enaknya saya ngadep sana atau ngadep sini ini? Haleluya. Muter ya? Haleluya. Nanti semua dapat bagiannya, oke? Ngadep atas. Ngadep atas ya. Kita harus fokus sama Tuhan. Betul sama katanya Iliwa ini saudara. Mama Liwa saudara. Kita harus memikirkan perkara yang di atas bukan yang di bawah. Amin. Iya. Kalau ngomong aja sih Pak, nggak kenalan gitu ya. Kalau nggak kenalan berarti nggak? Saya. Oh, pintar loh. Semangatnya apa? Pak, Pastor Musa ini luar biasa ya loh. Oke, perkenalan, saya mau perkenalkan nama saya Yogi Kurniawan. Saya dari Malang. Bukan Yogi Malang, sudah Yogi dari kota Malang gitu ya. Amin. Dari Malang, saya melayani Tuhan, juga bekerja, juga melayani Tuhan, saudara. Dan Masih jomblo. masih jomblo. Amin. Saya kemana-mana selalu berdoa, saudara. Amin. Loh, kok selalu berdoa? Sama Mama Liwa. Ya, Mama Liwa juga, saudara. Tapi saya percaya, kemanapun saya pergi, saya selalu bersama Tuhan. Amin. Saya tidak seorang diri. Amin. Dan sebelumnya saya juga mau bersaksi ya kan, kenapa sih kok bisa melayani Tuhan gitu ya. Saya mau bersaksi saudara bahwa ketika saya masih muda, sekarang sudah tua atau Pak? Ketika saya masih sekolah gitu aja saudara ya. Ketika saya masih sekolah, masih kuliah, tiba-tiba saya mengalami persoalan hidup. Ya namanya kita itu hidup di dunia itu selalu ada yang namanya masalah, persoalan gitu ya. Saya juga ngalami saudara. Dan biasa masalah anak muda itu pasti masalah apa saudara? Duh, pinter. Kenapa masalah cintanya? Ya kalau saya lihat dari usia ya, semua pengalaman saudara ya. Oh iya, yang ngomong iya ini berarti pengalamannya lebih banyak. Saya harus berguru sama bapak ini. Iya kan? Apa Pak kira-kira Pak masalahnya Pak? Kalau cinta kan enak ya, senang-senang gitu saudara ya. Bapak Ibu ya, berbunga-bunga, orang disayangi, dicintai itu selalu, pokoknya hidupnya itu senang terus, berbunga-bunga terus, kemana-mana senyum terus gitu ya. Itu namanya kan bukan masalah ya Pak ya. Tapi kalau kita ngalami yang namanya masalah berarti apa Pak? Berarti apa? Broken heart saudara ya. Ngalami namanya putus cinta gitu. Dan ketika saya ngalami namanya masalah itu ngalami putus cinta itu ya namanya masih muda, masih sekolah gitu. Doa, ngomel sama Tuhan, protes sama Tuhan. Kok bisa Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah begini. Kok ternyata masih putus gitu ya. Ternyata kok masih tidak mau Tuhan. Aku sudah minta tanda Tuhan gini. Tapi tetap aja. Tapi puji Tuhan ya saudara, disitulah saya benar-benar ketika saya ngalami namanya persoalan masalah itu, saya mulai mencari wajah Tuhan. Saya benar-benar berdoa puasa itu hampir tiap hari saudara. Dan suatu ketika saya itu ketika doa di gereja saya, ketika di tempat mana saya berjemaat saudara, itu ada 10 hari doa. Hari yang pertama saya ikut doa berlutut ya. Yang namanya orang putus cinta itu pasti bisa. Kenapa? Galau, kecewa, kepahitan, sakit hati, marah-marah gitu ya, emosinya nggak stabil gitu ya, stres, depresi. Kalau doa pasti nangis saudara. Itu ekspresi orang punya masalah ya. Nangis gitu, mengasihani diri sendiri gitu kan. Nah, ketika saya berdoa, di tengah-tengah saya nangis berdoa sama Tuhan, tiba-tiba ada sesuatu yang masuk sama itu. Pada waktu itu saya nggak ngerti. Ketika saya sama itu, saya berpikir saudara, loh, ada apa ini ya? Saya lagi ngalami masalah, dan saya anggap gitu. Tiba-tiba hati saya itu tenang saudara. Tiba-tiba ketika hati saya mulai tenang, saya ngerasain sukacita. Saya tiba-tiba hati saya kok rasanya senang gitu. Ekspresi orang sukacita apa saudara? Ketawa.
mengalami itu, saya kepingin ketawa-ketawa. Saya mikir, ketika saya punya masalah, saya sakit hati, saya kecewa, saya stres, berarti saya mau? Bukan saya mau, bukan saya mau. Iya ya benar. Saya berpikir gitu. Terus saya ingat sama pendeta saya, kalau ada sesuatu yang masuk di hidup seseorang, sudah ditangking aja. Di dalam nama Tuhan Yesus tangkingin aja. Karena nama Yesus itu namanya berkuasa. Saya tangking Bapak Ibu. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh-roh yang bukan daripada Tuhan pergi dari hidup saya. Sudah saya tangking. Berhenti. Enggak, sudah. Berhenti. Terus karena doanya sebentar 1 jam. Di hari yang kedua, saya datang lagi berdoa lagi. Datang lemas lagi saudara. Nangis lagi. Ketika saya mengalami itu, nangis lagi. Hal yang sama yang kemarin saya rasain, saya alami lagi. Saya mulai berpikir, saya mau ketawa-ketawa lagi, saya tahan-tahan, kalau tidak bisa ya. Saya sungkan sama teman kiri kanan saya, saudara. Saya berpikir lagi, jangan mau. Tidak berani ngomong sekarang. ODGJ Pak, diganti sekarang, bukan ODGJ gitu ya. Mau ini, saudara. Oh, saya berpikir, mungkin saya kemarin nangkingnya ini kurang keras. Ya kan? Mungkin nangkingnya kurang. Saya nangking lebih keras sudah dari yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, pagi roh yang bukan daripada Tuhan. Berhenti sudah. Ya, berhenti. Saya tahan-tahan sampai akhirnya selesai. Di hari yang ketiga, saya mengalami hal yang sama lagi. Terus saya bingung sudah. Nangking 2 kali. Tak pergi, tak berhenti. Sudah Tuhan, saya juga gak ngerti kan. Saya cuma ngomong sama Tuhan, kalau ini memang dari Engkau Tuhan, aku terima. Ketika saya habis ngomong sama Tuhan seperti itu, saya itu seperti diguyur air. Bukan pakai cebok mandi gini, saudara. Kalau pakai cebok kan kerasa ya airnya gini ya. Ini seperti kayak bak besar. Ngerti bak saudara? Tahu ya, bak mandi itu. Bak yang pakai plastik itu. Kayak gabior gitu loh saudara. Waduh, saya sampai gak tahan, saya ngerasain ya nangis, badan saya gemetar, saya harus ngerasain damai sejahtera, saya ngerasain sukacita yang gak pernah saya alami. Dan pada suatu ketika saya alami itu saudara, bukan cuma di manifestasinya itu saudara, saya itu gak ngerti kalau itu pribadi Tuhan gitu. Saya itu dilahirkan di keluarga Kristen mulai kecil saudara. Saya keluarga, orang tua saya itu ikut KB. Saya anak paling kecil. Kalau KB berarti anaknya? Kalah. Banyak ya keluarga besar. Iya betul. Kalau orang zaman dulu KB-nya itu keluarga besar. Saya 10 bersaudara. Oh, saya bilang 10 sudah. Belum lagi yang kedua nih. Saya anak laki satu-satunya saudara. Ya, jadi mungkin kalau saya nggak air, mama saya nggak berhenti. Haleluya. Karena saya keluarga besar dan keluarga besar, mulai dari kecil saya tuh tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Saya tahu Yesus itu menyembuhkan orang sakit. Saya tahu bahwa Yesus itu berkuasa membangkitkan orang mati. Saya tahu Tuhan Yesus melakukan mujizat memberi makan 2 ekor ikan, berapa saudara? 5 roti 2 ekor. Yang makan 5.000 orang makan. Saya tahu itu semua. Tapi saya pada waktu saya kecil sampai saya remaja, saya cuma tahu. Tapi ketika saya ngalami hari di mana saya ngalami masalah dan saya ngalami yang namanya saat ini saya itu namanya lawatan Tuhan, itu adalah Roh Kudus. Disinilah hidup saya mulai berubah. Saya bukan cuma tahu tentang Yesus, tapi saya mengenal Yesus lebih lagi. Hidup saya itu diubahkan oleh Tuhan. Yang dulunya saya tidak suka baca komik itu tidak suka, Opego itu tidak suka. Kalau orang dulu zaman dulu Opego saya tidak suka. Apalagi kalau baca tulisan, yang tulisan saya tidak suka. Tapi ketika saya mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan pribadi dua, yaitu hidup saya diubah. Saya suka baca.
memiliki hati yang haus dan lapar untuk baca firman. Setiap hari satu ayat, dua ayat, satu pasal, dua pasal, satu kitab, sampai satu hari 3 kitab. Sampai kapan? Berarti kapan? Haleluya. Siapa yang bisa kata di sini? Doain aja. Siapa yang sudah kata makan? Loh, tidak ada. Wah, saya laporin. Pastor Musa yang lihat tuh. Ayo, kita harus renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kalau YouTube 3 jam 5 jam nonton drakor sekarang apa? Derajin. Mulai berubah ke derajin. Sedang kuat baca firman Tuhan 10 menit ngantuk. Aduh saudara, gitu. Terus doanya kalau sudah doa protes minta Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Nah bagaimana Tuhan mau berkarya atas hidup saudara dan saya kalau kita nggak mau merenungkan firman-Nya? Daud aja mau renungkan Pak, kawan itu siang dan malam. Daud nggak ngomong jam siang dan malam. Berarti selama masih ada siang dan malam, kita harus merenungkan firman. Itu penting saudara. Kenapa saya katakan begitu? Karena iman saudara dan saya itu timbul dari pendengaran apa? YouTube, sosmed, atau rasa-rasa. Nah ini rasa-rasanya sekian yang rumpi. Ya, nggak ada ya. Luar sana banyak. Haleluya. Timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana kalau kita renungi firman Tuhan? Bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Bagaimana kita bisa benar-benar percaya bahwa oh ini loh kita menerima janji Tuhan itu kita percaya. Bagaimana sih? Mari kita sama-sama. Ayo setiap teman saudara kita seiman di sini saling mengingatkan baik baca firman. Ayo mengikuti. Ya. Sampai di mana saya lupa dari kesaksian saya. Sampai di mana saudara? Di mana? Anak terakhir. Haleluya. Tidak ngantuk berarti sedih baca. Anak terakhir gitu ya. Ya, saya tuh karena saya anak terakhir. Terus saya cuma tahu lagi sudah ketika saya mengalami itu, saya mulai yang namanya perubahan dari hidup saya. Saya mulai harus melaporkan firman Tuhan. Saya mulai memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan di situ saya benar-benar mengalami yang namanya oh ini loh Bapakku, oh ini loh Tuhanku, oh ini loh Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamatku. Saudara, kalau saya mau dari kecil sampai kemarin saya cuma tahu kalau saya tidak mengenal Bapak saya, Tuhan saya, Yesus Kristus Tuhan kita, kalau saya tidak mengenal, bagaimana kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita atau tidak? Contohnya ini, Bapak Ibu di sini yang punya anak siapa? Yang punya suami, yang punya istri. Sekarang saya tanya, sebelum menjadi istri, sebelum menjadi suami, ada yang namanya pengenalan nggak? Langsung dijodohin gitu. Haleluya. Masih ikut zamannya sini kalau bayar. Haleluya. Tapi tetap saya dijodohin ada yang namanya kenalan dulu. Mulai dari aja, setelah. Jadi yang namanya ngobrol itu pasti ada. Tidak mungkin ujuk-ujuk langsung nikah. Ada ngobrolnya akan ketemu. Satu minggu. Loh, tidak masalah kalau waktunya. Bisa orang kenal itu 1 hari, bisa 1 jam, bisa kenal ya toh. Kalau ngobrolnya benar-benar yang berisi, gitu kan ya. Gini saudara, istri-istri yang di rumah, kalau sudah mengenal suaminya, sudah menjadi suaminya, menjadi istrinya dari suami saudara. Kalau suami pulang kerja,
nggak pakai sepeda motor, naik mobil, mau jalan kaki, saya tidak percaya. Istri-istrinya di rumah, kalau sudah masuk mobil tadi rumahnya, pasti tahu, oh ini sepeda motor suami saya, ayo cepet gitu kan. Oh ini langkah kaki bujuku ini mau datang ini. Kenal ya saudara? Saya kalau itu bukan suami saudara, saudara kenal nggak? Nggak kenal, sopo ini jangan. Sepeda motor sopo nggak kenal, mobil sopo ya. Tapi kalau itu sepeda motor suami saudara, itu langkah kaki suami saudara, pasti ibu coba dia tahu. Cepat-cepat nyiapin apa, cepat-cepat dibersihin. Pasti seperti itu saudara. Jadi sama hubungan kita sama Tuhan itu seperti itu. Semakin saudara dan saya mengenal Tuhan, semakin kita tahu, oh Tuhan itu seperti ini ya, karakternya seperti ini ya, oh hadirat Tuhan itu seperti ini ya. Terlebih lagi suara Tuhan. Saya mau tanya, siapa yang dengar suara Tuhan? Pernah dengar suara Tuhan? Tuh, berapa orang sana? Yang lain tidak pernah dengar suara Tuhan. Sekarang saya tanya, yang ibu-ibu dengar gak suaranya suaminya? Yang bapak-bapak dengar gak suara istrinya? Pernah dengar gak? Nah, kalau kita sama Tuhan gak pernah dengar. Orang Kristen ini seperti ini. Kita itu kalau kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Yesus, kita hidup, Tuhan kita hidup, itu semangatnya bukan main. Tapi kalau ditanya, mana dengar suara Tuhan enggak? Kadang-kadang lu saya itu mengimani ini saudara percaya ini. Kalau kita itu punya Tuhan yang hidup, kalau Tuhan Yesus itu hidup, pasti bisa ngomong buat saudara dan saya. Oh dia hidup kok. Bisa gak menghapiri saudara? Bisa gak kita ngobrol sama Tuhan? Bisa saudara. Tinggal sekarang hati saudara dan saya, mau gak kita itu ingin mengenal Dia lebih lagi? Itu saudara. Dan itulah pengalaman itu saya ketika saya mengalami namanya jangan Tuhan, saya miliki kerinduan untuk mengenal Dia lebih lagi. Dan ketika saya mulai mengenal Dia lebih lagi, suatu ketika saya dengar suaranya Tuhan. Tuhan bilang ini, yo, layani itu orang-orang yang tidur di pinggir jalan. Aduh, gimana melayani orang-orang yang tidur di pinggir jalan? Gimana Tuhan? Saya tidak pernah pelayanan Bapak waktu itu. Ya paling antar singgah lah, gitu ya. Paling antar singgah. Saya tidak pernah pelayanan Tuhan. Tapi ketika Tuhan ngomong ke saya kaget, gimana Tuhan? Saya tanya gimana Tuhan? Tuhan jawab pertanyaan saya. Tuhan bilang, yo, beri makan mereka karena tubuh mereka perlu makanan. Terus Tuhan, beri makan keselamatan dalam aku Yesus Kristus Tuhan, karena jiwa mereka itu perlu aku, karena keselamatan itu ada dalam diri. Tuhan itu ngomong seperti itu. Terus saya lakuin saudara. Belum, saya bingung. Saya masih remaja, saya masih sekolah, saya masih kuliah. Mau beri makan itu uangnya siapa? Saya undur sampai 2 bulan saya. Ketika 2 bulan saya seperti orang-orang dikejar buta. Pernah dikejar buta? Enggak. Pernah? Oh haleluya. Haleluya. Bersyukur saya. Ketika kita mau jujur sama Tuhan, itu pintu perdagangan dicurahkan. Jujur aja. Oh kita gak jujur Tuhan tahu, benar gak? Kita jujur aja. Tuhan pasti akan memberkati. Amin. Ketika saya sebetulnya kejar hutang, akhirnya saya berjanji Tuhan, tepat 2 bulan, aku mau melangkah sudah. Gak enak hidupnya, gak tenang. Saya melangkah saudara. Saya ambil uang saku saya ketemu teman saya berempat, saya jalan. Jalannya itu jam 10, jam 10 malam. Toko-toko itu tutup saudara. Karena ketika toko-toko itu tutup, orang-orang itu baru tidur di pinggir toko-toko itu saudara. Saya beli, saya ingat sekali, saya beli waktu itu dapat 10 nasi bungkus. Mulai saya bagi nyusurin jalan.
Orang pertama dapatnya orang, Iya. ya seperti itulah, saya kaget pokoknya. Kedua, ketiga, saya bicara yang ketiga aja. Yang ketiga saya, ada bok-bok tua hidup di depannya toko gitu. Alasnya ini plastik, selimutnya plastik Pak. Atasnya itu ada payungnya kecil. Di rolling door-nya toko itu ada alat bantu jalan itu disenderin gitu. Saya bangunin Bapak Ibu. Bok-bok, ada berkat Tuhan. Dia bangun, saya ingin sekali bangun. Ya betul rambutnya sudah putih semua, rambutnya pendek semua, namanya Bok Siti. Dia bangun, terus mau saya kasih makan, ini bawa makanan. Oh iya, terima kasih ya Bro. Terus kita ngobrol-ngobrol, saya tanya namanya siapa, kenapa waktu di pinggir jalan gitu ya. Saya ngobrol sama dia. Terus suatu saat ketika kita ngobrol, dia mulai bersaksi. Dia bilang, saya juga Kristen. Dia mulai bersaksi. Dulu kaki saya juga jalan tuh nyeret-nyeret. Tapi ada bapak pendeta siapa itu doain saya, kaki saya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Terus dia cerita lagi, kanan saya dulu ini pekor, terus didoain bapak pendeta. Dia lupa juga namanya bapak pendeta siapa itu. Disembuhin oleh Tuhan Yesus. Dia bersaksi dengan semangatnya, padahal tahu tidur sudah. Bersaksi dengan semangatnya. Saya di situ sudah, saya sambil jongkok kiri nemani dia. Saya seperti orang dikepala oleh Tuhan. Lihat, ada saudara seiman yang tidur di pinggir jalan, yang tidak seberuntung hidup. Kau masih bisa tidur enak, kau bisa makan enak. Lihat, alasnya plastik, tidur di emperan toko, selimutnya plastik. Di mana itu kalau malam dingin sana, kalau di pinggir jalan ada mobil laju gitu sana, angin itu pasti dingin. Itu juga cuma angin campur beletuk itu sudah, seperti beletuk sudah. Ya campur seperti itu. Kalau udah hujan angin, namanya toko itu cuma berapa meter sudah itu nampes. Saya sesuatu Tuhan itu tegur saya. Dia aja tidak seberuntung hidupmu, yang sudah umurnya sudah 70 tahun ke atas, yang kondisi tubuhnya juga lemah, yang tidurnya di pinggir jalan. Dia mau bersaksi atas kuasa Tuhan, atas kasih Tuhan yang dia terima dalam hidupnya. Saya di situ seperti Bapak oleh Tuhan. Kenapa kami yang masih sehat, yang masih kuat, yang hidupmu masih bisa makan enak, tidur enak, kenapa kamu mau bersaksi, menjadi saksi itu? Sama saudara. Jadi saya ingin mengingatkan Bapak Ibu, saudara-saudara di tempat kita, di tempat ini saudara. Kenapa kita tidak mau menjadi saksinya Tuhan? Tuhan tidak pernah ngomong, jadilah pendeta semua, tidak pernah ngomong saudara. Kalau sekolah teologi yang sampai S3, tidak pernah Tuhan ngomong itu. Tuhan cuma ngomong pesan ketika dia naik saudara. Jadilah saksi. Jadilah saksi. Di situ saya mulai ketika saya mulai merasa saya terbelah itu, ya Tuhan, aku mau setia ikuti panggilan. Di situ saya mulai pelayanan, saya mulai pagi 10, terus 25, 50, sampai puji Tuhan Tuhan memberi makan orang-orang di pinggir jalan sampai 200 orang setiap minggu. Uangnya dari mana Pak? Tuhan Yesus yang menyediakan, amin. Saya tidak punya donatur tetap, saya tidak pernah minta-minta. Nanti lain kali bintang saya kasih kesaksian yang masalah proposal, saudara. Amin. Di situlah saya benar-benar, ya saya kan pernah pengalaman gitu, bahwa Tuhan itu ingin ngajarin kita semua untuk bersandar kepadanya, jangan bersandar sama manusia. Amin. Karena firman Tuhan kata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi situlah saya pelayanan, layanin orang-orang di pinggir jalan. Nanti banyak kesaksian kalau tidak lagi. Sampai sekarang saya juga punya mama rohani, yaitu Mami Liwa ini. Saya mulai diajak pelayanan kemana-mana. Salah satunya dengan ke tempat Bapak Ibu di sini, amin. Ya, sekarang kita masuk firman Tuhan. Lama tidak apa-apa ya Pak Musa? Apa-apa. Haleluya. Tidak apa-apa Bu? Gak apa-apa. Oh, haleluya. Saya kalau ngomong gitu itu kayak bisa lagi. Tidak apa-apa. Haleluya. Lama PK-nya lebih besar. Oh, haleluya. Saya cuma butuh kopi biar tak ngantuk. Mari kita belajar sebenarnya firman Tuhan. Kita buka di Lukas 10.
Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Dalam saudara, ada yang bawa Alkitab, bawanya HP tidak apa-apa. Yang penting ada Alkitabnya. Amin. Mari kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat terakhir. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Di sini saudara, saya renungkan kebenaran firman Tuhan ini saudara. Saya lihat Tuhan ini luar biasa ya. Dan di dalam perjalanan pelayanan di dunia, dia selalu sering mampir ke rumahnya Maria dan Marta. Kebetulan saya pernah dekat oleh Tuhan, saya berangkat ke sana, saya melihat ya memang kampung itu sudah hancur juga saudara. Tapi saya juga lihat, oh ini toh kampungnya Maria Marta gitu saudara. Kalau saya lihat saudara, ternyata hidup pelayanannya Yesus di dunia itu tuh gak yang wah-wah gitu. Dia terus dengan berjalan, dia melayani kemana-mana, dia mampir ke sini. Itu sesuatu hal yang mungkin saudara dan saya itu juga alami saat ini gitu. Kita juga kadang kalau pelayanan mampir ke rumahnya orang, kita disuguhi, ya, dibikinin kopi, diberi makan gitu. Itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Tapi saudara, saya ingin benar-benar kita semua sore hari ini kita mau belajar tentang pribadi Maria dan Marta ini saudara. Ketika Yesus masuk di rumah Maria dan Marta, Yesus disambut oleh Maria dan Marta. Wah, disediain tempatnya untuk duduk saudara. Mulailah Marta ini sibuk ingin memberikan sesuatu, ingin menjamu Yesus. Ya, lumrah kan? Benar kalau saudara kedatangan tamu, pasti saudara juga bingung. Mau minum apa? Mau dibikinin minum apa? Bingung mau diberi suguhan apa? Sibuk. Jadi Maria ini dan Marta ini saudara mulai sibuk ingin melayani Tuhan. Karena Tuhan Yesus mampir ke rumahnya. Saudara, ketika Marta ini mulai sibuk melayani Tuhan, sibuk masak, sibuk bikin minum, ini manusiawi saudara. Biasanya kalau orang sibuk mau masak, mau bikin sesuatu, pasti ujung-ujungnya capek. Begitu juga dengan Marta ini, ketika dia sibuk dengan ingin memberikan jamuan kepada Yesus sama murid-muridnya yang mampir ke rumahnya, sibuk masak, sibuk bikin iman, dia mulai capek. Ketika dia mulai capek, Marta ini mulai capek, dia mulai melihat saudaranya, lihat Maria. Ketika dia lihat Maria, Maria kok duduk aja. Terus ketika Marta ini mulai lihat Maria duduk saja, Marta ini mulai ngomel, betul Bu, mulai ngomel. Biasa itu, saya kira percaya kalau ibu-ibu itu pasti ngerti ini. Kalau sudah ada hajatan di tetangganya apa ya kan, mulai sibuk bantu masak, ngelihat tetangganya yang cuma duduk-duduk, itu rasanya sudah ada bulan gitu, sudah emosinya, main aman gitu.
Ini sibuk kawan sekarang kita mau bikin rawon, bikin suka situ ya, duduk-duduk ngobrol-ngobrol. Ya, saudara. Mata juga seperti itu, saudara. Mata mulai gemes sama Maria. Akhirnya dia sudah nggak tahan di dapur, dia rasa. Dia mulai menghampiri Yesus. Tuhan Yesus, ini ngomong-ngomong Marta, aku ini sibuk, aku ini capek. Dia nggak hanya cuma ngomel, dia protes sama Tuhan Yesus. Kok Maria disuruh bantu aku? Benar gak, saudara? Mulai iri. Maria betul-betul kok enak dekat Yesus. Sedangkan aku di dapur kepanasan, ini menyediakan makanan minuman buat beberapa orang. Mulai iri, sudah timbul iri. Mulai nunjuk kamu nih. Dan ini terjadi, saudara. Itu gak hanya cuma di zaman Marta, di zaman saudara saya sekarang. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan Yesus, pelayan-pelayan gereja, seringkali kami ini. Seringkali yang namanya terjadi perpecahan, yang terjadi masalah di dalam gereja, dalam pelayanan, karena seperti ini, saudara. Ketika melihat saudaranya, melihat temannya pelayanan, lu kok enak? Mulai protes ngomong. Kadang, saudara, kita melayani, ternyata kita nggak sadar kita seperti apa. Iri sama temannya. Pelayanan itu diberi, Pak Musa pelayanan kok sih enak, aku masih sorok-sorok. Ya kan? Kok enak, situ ini aku harus angkat-angkat, aku harus selesaiin meja. Ini terjadi, saudara. Jadi sifat apa itu kita mau belajar, saudara, ini jangan sampai kita ikuti sifat seperti Marta. Ya. Ketika dia mulai benar-benar marah-marah, protes sama Tuhan, melihat Maria yang diperbuat Maria cuma seperti itu. Apa sih yang diperbuat Maria, saudara? Kita baca di firman-Nya. Lukas 10:39. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Lah bagaimana mau dah iri, Pak? Bagaimana mau dah mantel, Pak? Bagaimana mau dah sepanas, Pak? Lah Maria cuma duduk loh, Pak. Maria cuma duduk sambil dengerin Tuhan ngomong. Bagaimana kalau sekarang Bapak Ibu ketika melayani di tempat ini, terus lihat teman saudara seiman saudara cuma duduk ngobrol-ngobrol sama Pak Musa. Gimana, saudara? Maka lah sebelah ini terjadi di zaman kita, bukan cuma di zamannya Marta. Maria cuma duduk di dekat Tuhan, mendengarkan perkataannya. Jadi gini, saudara, saya ingin membahas kenapa sih Maria itu seakan-akan dilihat Marta itu malas, seakan-akan dilihat Marta itu gak kerja, gak membantu, gitu, saudara. Terkadang kita harus sadar seperti itu, saudara, bahwa pelayanan kita harus benar-benar mengerti esensi pelayanan. Dasar kita melayani Tuhan itu harus benar. Kalau kita pelayanan berdasarkan cuma kita memberikan sesuatu benar-benar untuk supaya kita itu supaya kelihatan sibuk, supaya dilihat orang seperti ini, lama-lama kita capek. Lama-lama kita lihat saudara kita seperti ini, kalau nggak mau kerja, mau melayani. Jangan, saudara. Kita harus benar-benar mau bertobat. Kalau kita melayani, jangan memiliki sifat seperti
Lupa pelayanan itu bagus, bagus. Marta ini melayani bagus, bagus. Tapi jangan terus kalau capek terus ngomel, terus kalau capek terus protes sama Tuhan. Nanti kalau terus lihat saudaramu yang gak pelayanan, terus kamu iri. Jangan saudara. Kalau kita melayani dan diberi kesempatan melayani Tuhan, ingat satu hal, bahwa dasar kita melayani Tuhan itu adalah ucapan syukur saudara dan saya karena kebaikan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Jadi kita mau melayani seberat apapun, secapek apapun, kita tidak peduli sama orang lain. Betul. Karena kita melakukan pelayanan itu, melakukan pekerjaan itu, nggak tahu itu masak, kalau itu bikin minum, itu untuk Tuhan. Betul. Di peristiwa ini saya jadi bertanya, Marta ini benar ini melakukan untuk Yesus murni? Ya. Tapi kalau dia masih ada iri, dia masih kecewa, dia masih sebel, dia masih ingin marah-marah, ngomel-ngomel, protes, dipertanyakan kemurnian dia untuk melayani. Amin. Jadi mari kita sama-sama bertobat. Kalau kau malah diberi kesempatan Tuhan melayani, itu adalah ucapan syukur bahwa kebaikan Tuhan atas hidup, kasih Tuhan atas hidup itu melimpah. Amin. Ya, itu diberi kesempatan. Jangan seperti apa. Terus, ya. Jadi jangan juga terus kita itu pelayan pengen dilihat orang, pelayanan itu pengen supaya kita itu terkenal. Jangan saudara. Karena banyaknya pelayanan, banyaknya kegiatan kita melayani Tuhan, itu gak ada itu gak menjamin lah saudara. Dengan buahnya yang kita terus kemarin selama ini gak jamin, gak jamin keselamatanmu, gak jamin saudara. Tapi saudara dan saya benar-benar melayani Tuhan atas dasar mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Itu yang luar biasa. Karena apa saudara? Kita belajar dari Maria ini. Maria itu hanya cuma duduk dengerin Tuhan. Tuhan enak pak, duduk dengerin Tuhan. Ya loh. Kenapa saya mau membahas dari sisi Maria ini saudara? Kita baca lagi, kita ulang firman Tuhannya. Lukas 10 ayat 42. Tadi kan yang 39b, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat yang 42. Nih. Kenapa Tuhan ngomong gini? Kita mulai dari ayat 41 aja deh. Ketika Marta mulai ngomel-ngomel, mulai protes sama Tuhan, menghadap Tuhan Yesus, tiba-tiba Tuhan jawab gini, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kenapa Tuhan ngomong gini? Berarti Tuhan sudah ada tahu sesuatu dalam hidup Marta. Ada sesuatu. Dia tahu kenapa kamu protes, kenapa kamu iri sama saudara. Ya. Terus, dan yang kedua, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kenapa Tuhan berbicara menjawab Marta, kenapa kamu sibuk menyusahkan diri, tetapi kenapa Tuhan juga ngomong bahwa Maria memilih bagian yang terbaik? Lupa apakah Marta salah? Enggak. Marta memilih melayani Yesus, memasak, membimbing baik-baik, tapi Tuhan tahu Maria memilih bagian yang terbaik. Kenapa Maria memilih bagian yang terbaik? Kenapa saudara? Bukan Maria cuma duduk dengerin Tuhan ngomong. Kenapa Maria memilih bagian yang terbaik kata Tuhan? Kenapa saudara?
Kenapa? Saya dapetin rema gitu. Kenapa Tuhan membawa kalian mengambil bagian yang terbaik? Kalau gimana kita sebagai manusia? Maria ini malas, Maria ini tidak mau membantu, Maria ini cuma duduk-duduk aja, ya kan? Betul kan? Tetapi Tuhan menjawab kenapa Maria memilih yang terbaik, yang tidak bisa diambil daripada saya. Dapat rema Tuhan karena Maria memilih ingin mengenal Yesus lebih lagi. Dia terpingin dekat, dia ingin selalu ada di sisi Yesus selalu. Dia ingin mengerti apa yang Tuhan Yesus bicarakan. Dia ingin mengerti hati Tuhan. Dia ingin merasakan bahwa kasihnya Tuhan itu bagaimana. Dia ingin selalu dekat sama Tuhan. Dia selalu ingin fokus sama Tuhan. Dia ingin mengenal Yesus lebih lagi. Sedangkan Maria sibuk melayani, tapi Maria duduk dekat hati Tuhan. Dia ingin bahwa aku ingin mengenal Yesus lebih lagi. Ini yang kadang-kadang anak-anak Tuhan orang Kristen yang tak sadar. Wah, aku sudah Kristen Pak, aku sudah pelayanan, aku sudah begini, sudah begitu. Aku sudah melakukan ini, itu. Dan jadi pertanyaan, apakah kau sudah mengenal Dia lebih lagi? Apakah kau sudah mengenal Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang memimpin hidupmu, yang menyertai engkau? Apakah kau mengenal pribadi itu? Ini yang Maria pilih. Dia pilih untuk dekat Yesus, ingin mengenal Dia lebih dalam lagi. Dan Tuhan tahu bahwa inilah adalah bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil daripada. Jadi saudara, bagian yang terbaik dalam hidup saudara dan saya mengikut Kristus adalah pengenalan yang akan Yesus Kristus Tuhan. Pengenalan saudara dan saya akan pribadi Yesus atas hidup saudara dan saya. Itu adalah bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil daripada. Bisa. Siapa yang mengambil? Ketika saudara dan saya mengenal Yesus lebih lagi, bahkan kita tahu ya bilangnya, kita tahu baunya, kita tahu suaranya. Siapa yang mengambil? Jadi pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan tidak bisa diambil dari kita. Halo, yang menjadi pertanyaan buat kita semua, seberapa kita mengenal Dia? Seberapa hidup saudara dan saya itu melekat sama Dia? Orang kita banyak orang tubuh adalah baik Allah. Yang menjadi pertanyaan, seberapa besar hidupmu dipimpin oleh Tuhan? Seberapa besar hidupmu dikuasai oleh Tuhan? Seberapa besar pikiranmu, hatimu kau serahkan ke Tuhan bahwa aku ini baik Tuhan? Biarlah pribadimu Tuhan, Roh Kudus sudah menuntun hidup. Seberapa besar hidup saudara dan saya menyerahkan segala aspek kehidupan kita kepada Dia? Seringkali manusia dari kita sering ngotot, kita sering melawan supaya kita ingin memimpin hidup kita sendiri dengan kepandaian kita sendiri, dengan kepintaran, kekuatan kita, bahkan dengan duit kita. Padahal Tuhan ingin itu. Kalau kita mau ngaku bahwa tubuh kita baik Allah, Tuhan ingin Tuhan benar-benar bersemayam dalam hidup saudara dan saya, menjadi Tuhan, menjadi Raja pada hidup saudara dan saya. Tuhan itu pengen manunggal dengan saudara dan saya. Kenapa Tuhan Yesus pengen manunggal? Kenapa Tuhan Yesus pengen? Ketika Dia pelayanan di dunia, Tuhan bilang lebih baik aku kembali ke Bapa. Itu lebih baik, karena janji Bapa itu, Roh Kudus itu akan dicurahkan buat kita semua. Supaya apa? Dia mengerti, Yesus itu mengerti, supaya pribadinya Dia tidak cuma kepingin menyertai saudara saya jalan di samping, tidak. Yesus itu kepingin tinggal di dalam hidup saudara saya. Itu yang Tuhan Yesus ingin. Makanya dia itu
lupa Tuhan sudah ke surga, apakah Tuhan sudah sayang? Tidak kepengen hidup sama-sama manusia di dunia terus. Kepengen saudara. Makanya ketika sakit dia kepengennya, ya sudah, aku ini masih hidup di dunia sebagai Yesus. Karena dia benar-benar pada waktu itu bukan rupa yang roh, dia sudah kembali. Tapi ketika pribadi Tuhan itu dari Roh Kudus itu dicurahkan, itu yang sekarang menjadi penolong bagi hidup saudara saya yang terpilih tinggal dalam hidup saudara saya. Saya kira percaya kalau kita memiliki pengenalan akan Tuhan lebih lagi, saya kira percaya hidup saudara dan saya akan selalu ada dalam pimpinan Dia. Amin. Karena kita mengenal Dia. Jadi ingat Bapak Ibu ya, bahwa kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu bahwa Bapak, Ibu, Saudara dan saya itu memiliki hubungan pribadi dengan Dia. Amin. Saya beri satu lagi bacaan. Saudara dan saya percaya bahwa kita semua itu bukan berasal dari dunia. Amin. Kita berasal daripada Dia. Makanya Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa itu di taman Eden. Setiap sore, setiap hari Tuhan itu jalan-jalan sama Adam dan Hawa. Betul. Memiliki hubungan dekat. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungan itu rusak. Manusia jatuh dalam dosa. Ingat Bapak Ibu, semenjak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan itu pengen mengembalikan hubungan itu. Dia kirim nabi-nabi, dia kirim hambanya, dia kirim bangsa Israel minta raja, dikasih raja, kasih nabi, kasih apapun, semua kasih supaya manusia ini kembali kepada Dia, memiliki hubungan dengan Dia. Sampai pada akhirnya Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa saudara dan saya. Itu untuk apa saudara? Untuk supaya saudara dan saya itu punya hubungan kita itu dikembalikan, hubungan yang rusak itu dikembalikan sama Tuhan, supaya kita punya hubungan yang itu sama Dia. Ini yang Tuhan mau. Dan sampai pada akhirnya Tuhan mencurahkan Roh Kudus itu supaya kita itu memiliki keintiman dengan Dia. Wah, itu yang Tuhan mau. Jadi kekristenan itu bukan agama. Kekristenan adalah pengenalan akan saudara dan saya akan Tuhan Sang Pencipta hidup saudara dan saya. Itu saja. Amin. Ayat terakhir. Di sana ayat terakhir ini. Cepat makan mati ya. Haleluya. Ayat terakhir. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang berkata, aku tidak pernah apa saudara? Apa saudara? Mengenal kamu. Terus enyah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya nggak bayangin saudara, kalau saudara dan saya bisa ketemu Tuhan pada waktu Maranatha, kalau terus Tuhan nggak mengenal kita bagaimana? Ini yang saya kepengen sampaikan buat Bapak Ibu tadi, bahwa pengenalan akan Tuhan seperti Maria tadi itu bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil dari hidup saudara dan saya. Karena suatu saat ketika hari penghakiman, ketika Maranatha itu Tuhan mengenal kita. Amin. Tuhan mengenal kita dan kita mengenal Dia. Itulah kekristenan. Hubungan pribadi pengenalan akan Tuhan. Amin. Saya undang kalian berdiri, worship leader singer maju ke depan.
lama Pak gitu ya. Haleluya. Kalau lama nanti sama saya ngobrol-ngobrol. Haleluya. Kurang lama, Pak. Oh, sih, oh, sih.